Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita mau dengar-dengaran lagi renungan di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengar renungan kita akan memulainya dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan, Engkau jagai dalam istirahat kami. Dan Engkau bangunkan kami di hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan ada maksud-maksud baik di hari yang baru ini. Tuhan, untuk itu pakailah kami ya Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan. Masuklah dalam hati kami seluas-luasnya. Agar apa yang kami keluarkan melalui kalimat perkataan kami, apa yang kami keluarkan melalui perbuatan kami, seturut sekendak dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesabaran. Juga rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan hidup karena beratnya ekonomi. Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kesabaran, memberikan rezeki buat mereka. Jika ada yang mengalami ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, dalam hubungan rumah tangga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera terhadap Tuhan itu, kesabaran itu Tuhan, limpahkan buat mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman. Amin. Marah yang tak berhikmat. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Peristiwa FS dan PC pada kejadian pembunuhan Joshua terjadi karena amarah yang berkobar-kobar dari FS setelah mendengar bahwa ada satu peristiwa di mana keluarganya dilecehkan. Amarah besar. Sehingga yang terjadi setelah itu adalah suatu peristiwa yang mengerikan. Akibat marah yang tak bisa dikontrol, maka terjadilah suatu peristiwa panjang yang menyeret banyak orang masuk ke dalam kubangan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan dengar satu cerita atau ilustrasi. Syulam adalah seorang janda miskin. Dia memiliki seorang putri yang masih berumur 7 tahun, namanya Lime. Untuk mempertahankan hidup, Syulan membuat kue dan dijajakan di pasar. Hanya itu keahliannya. Maka tidak ada kamus bermanja-manja buat anaknya, Lime. Seperti biasanya, setelah musim dingin terjadi ketika sudah selesai membuat kue, Syulan melihat keranjang kuenya rusak dan dia berencana untuk membeli yang baru di kedai terdekat. Lalu dia berpesan kepada anaknya, Lime, untuk menjaga rumah dan tidak kemana-mana sebelum Syulan pulang dari toko kelontong untuk membeli keranjang baru. Setibanya di rumah, dia menemukan rumah tidak terkunci dan anaknya Lime tidak ada di rumah. Syulan marah, benar-benar tidak tahu diri, sudah hidup susah, masih juga pergi bermain dengan teman-teman. Tidak mendengar pesan saya untuk menunggu rumah sebentar saja. Segera Syulan menyusun kue-kue ke dalam keranjang dan masih mengomel. Setelah itu dia keluar rumah untuk menjajakan kuenya di pasar.
salju dan cuaca yang begitu dingin bukan penghalang bagi dia untuk dia pergi, karena dia memerlukan hasil dari penjualan kuenya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi Lime anaknya juga masih belum pulang. Dasar anak nakal. Sebagai hukumannya akan kukunci rumah, akan kukunci pintu rumah agar dia tidak bisa pulang. Dia harus diberi pelajaran karena sudah berani melanggar perintahku. Gerutunya. Setelah itu Sulen pergi ke pasar. Lama setelah dagangannya habis, dia pun pulang ke rumah. Baru saja hampir sampai di rumah, Sulen terkejut karena dari kejauhan terlihat ada seorang anak kecil yang tergeletak di depan rumahnya. Dia pun langsung berlari mendapatkannya. Dan ternyata anak kecil itu adalah anaknya sendiri, Lime. Julian segera menggendong anaknya masuk ke rumah dan membaringkannya di atas ranjang. Dia berteriak sejadi-jadinya sambil menggoncang-goncangkan anaknya. Tetapi apa daya, Lime tetap tidak bergerak. Dia sudah meninggal. Dalam kondisi masih menangis. Tanpa sengaja, Silen melihat sebuah bungkusan kecil yang terjatuh dari tangan anaknya. Bungkusan itu berisi biskuit dan secari kertas kecil yang bertuliskan, ibu pasti lupa karena hari ini sangat istimewa buat ibu. Aku tidak punya uang dan hanya biskuit ini yang bisa aku beli. Selamat ulang tahun ibu. Tak terbayangkan betapa menyesalnya Sulen. Betapa menyesalnya Sulen karena kemarahan yang berlebihan itu membuat nyawa buah hatinya melayang tak berarti. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dua ilustrasi tadi. Ilustrasi cerita FS dan juga dengan ilustrasi Siulan menyatakan bahwa kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang tidak terkendali dan tidak beralasan dapat membuat kita melakukan perbuatan yang merugikan, bahkan kecelakaan yang fatal dan besar. Oleh sebab itu, tetaplah tunduk di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang lemah lembut. Tetaplah mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Apabila godaan atau ancaman itu datang, kamu bisa mengendalikan amarahmu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, beriku pikiran jernih, supaya kalau kemarahan menguasaiku, aku tidak bertindak bodoh yang dapat merugikan orang lain maupun diriku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marah itu manusiawi. Tetapi bodohlah orang yang terus dikuasai oleh kemarahan yang tak terkendali. Selamat pagi. Selamat bersikap bijak terhadap amarahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.